Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Ratna dalam pelajaran matematika. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang Bu Ratna sampaikan bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa untuk absen di kolom komentar dengan menyebutkan atau menuliskan nama, kelas, serta nomor absen jika kalian ingat. Oke, kita masih belajar, hari ini pembelajaran kita masih tentang vektor pada dimensi 3 atau ruang 3. Ini adalah materi terakhir sebelum kita memasuki bab baru. Jadi pada materi terakhir ini, kalian akan mempelajari tentang sudut antara dua vektor pada dimensi 3 atau ruang 3 dan vektor tegak lurus. Nah, kalau sudut antara dua vektor ini pernah dipelajari juga di vektor pada ruang 2 ya. Cara mencarinya juga sama. Yang sedikit berbeda di sini ada vektor tegak lurus. Nah, di vektor ruang 3 atau vektor pada dimensi 3 nanti kita akan mempelajari tentang vektor tegak lurus. Untuk lebih lengkapnya silahkan ikuti video ini sampai selesai ya. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang sudut antara dua vektor. Oke, nah di sini berdasarkan rumus perkalian skalar dua vektor, di sini kalau titik bacanya dot ya. Vektor A dot B itu cara mencarinya. Ini apa ini? Besaran vektor A dikali besaran vektor B kosinus alfa atau sudut nanti yang terbentuk. Nah, ini kalau mencari perkalian dua vektor dengan diketahui sudut yang dibentuk. Tetapi sekarang kita balik, bagaimana mencari sudut dari dua vektor. Jadi sudutnya berapa derajat yang terbentuk antara dua vektor tersebut. Caranya, berarti di sini tinggal dibalik ya. Kosinus alfa sama dengan vektor A dot vektor B per besaran vektor A kali besaran vektor B. Nah, ini rinci dari rumus A dot B-nya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke latihan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Jika vektor A 1, 0, 0 dan vektor B 1, 1, 0, nyatakan vektor A dan vektor B sebagai kombinasi linier vektor satuan IJK. Kemudian tentukan besar sudut yang terbentuk dari kedua vektor tersebut. Nah, ada dua pertanyaan dari contoh soal ini. Yang pertama, kita nyatakan dulu vektor A dan vektor B dalam kombinasi linier yang dikasih IJK itu loh. Ya. Kemudian kita menentukan besar sudut yang dibentuk dengan menggunakan rumus atau konsep yang di awal tadi sudah kita lihat di PPT yang pertama tadi. Oke. Di capture dulu. Oke. Di sini kalian punya vektor A 1, 0, 0. Sekarang nyatakan dulu si vektor A dalam kombinasi linier IJK. Vektor A berarti kalau dinyatakan dalam ini namanya kan vektor apa ini? Kolom ya. Nah, sekarang nyatakan dalam kombinasi linier dikasih IJK. Berarti yang paling atas kita kasih I. Berarti 1I ditambah 0. Berarti tetap 0J ditambah 0K. Ini ya. Karena di sini dia 0, maka tidak perlu ditulis. Maka di sini hanya tersisa 1I saja. 1I berarti boleh ditulis hanya I. Jadi vektor A jika dinyatakan dalam kombinasi linier vektor satuan IJK adalah I saja. Gitu ya. Sekarang vektor B kita nyatakan dulu. Ini sambil mengingat ya.
Ini materi yang awal-awal sekali, ini IJK. Sekarang 110. Nah, maka yang atas I, yang bawah J, yang tengah J, yang paling bawah K. Gitu ya, tinggal dikasih IJK. Sekarang kita tulis 1I ditambah 1K ditambah 0K. Gini ya. Ingat kalau 0 berarti dia tidak ditulis karena sama aja 0 kali K. 0 berarti tidak perlu ditulis. Maka di sini yang 0 hanya K, berarti ini tidak perlu ditulis. 1I boleh hanya ditulis I saja. 1K boleh ditulis hanya K saja. Maka vektor B apabila ditulis dalam kombinasi linier vektor satuan IJK adalah I ditambah K. Gitu ya. Sampai di sini kita mengingat sebentar tentang vektor satuan IJK. Sudah paham ya? Nah, ini di stabilo dulu jawabannya ini. Nah, sekarang kalian disuruh mencari sudut antara dua vektor, vektor A dan vektor B. Caranya gimana? Tadi kosinus alfa sama dengan A kali B per besaran A kali besaran B, atau besaran vektor A kali besaran vektor B. Kalian kalau mau mudah, kalian cari dulu A kali B. A kali B itu berarti 100 dikali 110. Gini ya. Atas kali atas berarti 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0. Nah, 1 kali 1 1, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0. Maka A kali B sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 berapa? 1. Nah, sudah dapat nih A kali B. Sekarang cari besaran A dan besaran B. Nilai besaran A dulu. Maka nilai besaran A, besaran vektor A sama dengan, salah. Besaran vektor A sama dengan akar. Nah, vektor A ini kan 100, maka kuadratkan semua lalu dijumlahkan. Berapa ini berarti? 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berapa? 1 tambah 0 tambah 0. 1 tambah 0 tambah 0. Maka hasilnya adalah akar 1, yaitu 1. Sekarang yang satunya, besaran B kita cari. Besaran B sama caranya, akar 1 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan. 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, 2 ya, berarti akar 2. Akar 2 bisa ditarik akar? Tidak bisa. Sekarang kita substitusikan ke ini. Kosinus alfa sama dengan A kali B. A kali B-nya tadi 1. Kemudian per besaran A 1, besaran B akar 2. Sama saja ini hasilnya adalah 1 per akar 2. Jadi kosinus alfa sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan. Masih ingat ya, ini pelajaran materi di kelas 10, merasionalkan bentuk akar. 1 per akar 2 kalau dirasionalkan sama-sama dikali akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 akar 2 per berapa nih? Akar 2 kali akar 2 2. Hasilnya itu adalah akar 2 per 2. Itu sama saja kalau ditulis 1 per 2 akar 2. Itu ya. Ini kan di depan akar 2 ini ada angka 1 kan? Maka hasilnya sama aja 1 per 2 akar 2. Ini sama ya. Nah, sekarang kalian cari nilai kosinus yang menghasilkan setengah akar 2. Berapa derajat? Maka arkes kosinus dari setengah akar 2. Ini arkes itu apa sih? Jadi arkes itu berapa derajat
yang menghasilkan nilai kosinus setengah akar 2. Sama aja seperti itu. Berapa hasilnya? 45 derajat. Maka sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B itu adalah 45 derajat. Nah, gini ya. Kalau di sini hasilnya misalnya kosinus alfa sama dengan setengah. Maka cari nilai kosinus yang menghasilkan setengah itu berapa derajat. Nah, jadi kalian kalau lupa boleh dibuka tabel ini ya, tabel sin cos tan di trigonometri di kelas 10. Nah, kalian dibuka lagi. Oke, ini untuk yang sudut antara dua vektor. Jadi kita ketemu tadi sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Oke, kita simpan dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini sama ya. Oke, vektor tegak lurus. Jadi, dua buah vektor pada ruang 3 memiliki posisi tegak lurus apabila sudut yang dibentuk itu 90 derajat. Maka, dia pasti tegak lurus. Pokoknya kalau misalnya disuruh membuktikan vektor tegak lurus itu ketika perkalian dua vektor apabila dia tidak membentuk sudut itu menghasilkan 0, atau jika dia membentuk sudut, sudutnya pasti 90 derajat. Karena apa? Kosinus 90 derajat adalah 0. Ketika perkalian dua vektor dikalikan dengan sudutnya 90 derajat, di mana kosinus 90 derajat adalah 0, maka hasilnya pasti 0. Nah, di situ ciri khas dari vektor tegak lurus. Ketika perkaliannya harus menghasilkan 0. Tapi ketika dia perkaliannya tidak menghasilkan 0 atau perkalian dua vektornya tidak menghasilkan 0, maka kedua vektor itu tidak saling tegak lurus. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Di sini disuruh menunjukkan bahwa vektor K dan vektor L saling tegak lurus. Ini ya, ini yang tadi yang sudah Bu Ratna sebutkan, ketika dia membentuk sudut 90 derajat, dia pasti tegak lurus. Nah, ini contoh soalnya, kita capture dulu. Disuruh menunjukkan bahwa vektor K dan vektor L saling tegak lurus. Nah, di sini tadi sudah Bu Ratna sebutkan bahwa perkaliannya harus menghasilkan 0 gitu ya. Sekarang kita kalikan coba vektor K, kita kalikan dengan vektor L. Maka 341 dikali dengan 2 min 2 2. Nah, masih ingat ya perkaliannya ya? Atas kali atas 3 kali 2 ditambah 4 kali negatif 2 ditambah 1 kali 2. Kita kerjakan sekarang. 3 kali 2 6 ditambah 4 kali negatif 2 negatif 8 ditambah 2 kali 1 2. 6 ditambah negatif 8 negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 0. Oh, hasilnya 0, berarti benar bahwa vektor K itu tegak lurus vektor L. Karena apa? Karena hasil perkaliannya adalah 0. Ketika dia hasil perkaliannya 0, maka kedua vektor tersebut tegak lurus. Gampang, pokoknya kalau dikalikan dua vektor itu hasilnya 0, maka dia tegak lurus. Gitu aja, oke? Nih ya tandanya ya. Vektor K tegak lurus vektor L atau saling tegak lurus. Oke, lanjut. Yang terakhir. Nah, ini ya, sudah sama ya. Oke, contoh yang kedua. Diberikan dua buah vektor A, 7, 2 tambah P, negatif 3. Dan vektor B, 3, 3, 2. Saling tegak lurus. Tadi syaratnya kalau saling tegak lurus, maka dia perkaliannya adalah 0. Tunjukkan P agar vektor A tegak lurus vektor B. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Walaupun di sini sudah ada pembahasannya ya, tapi biar lebih
paham? Nah, gini. Maka kita kalikan antara vektor A dan vektor B. Oke, vektor A kali vektor B. Di mana vektor A adalah 7, 2 ditambah P dan negatif 3, kemudian vektor B 3, 3, 2. Kita kalikan sekarang, atas kali atas, berarti 7 kali 3 ditambah. Oh ya, ingat, di sini diketahuinya adalah saling tegak lurus. Nanti hasilnya makanya nanti hasilnya harus sama dengan 0 karena dia saling tegak lurus, sama dengan 0. Ini nanti sama dengan 0 ya. Kita hapus dulu. 7 kali 3, selanjutnya yang tengah 2 tambah P dikali 3. Yang paling bawah negatif 3 kali 2 harus sama dengan 0. 7 kali 3 21 ditambah 2 tambah P kali 3, berarti harus dikali pelangi nih. 2 kali 3 6, P kali 3 3P. Lanjut yang terakhir min 3 atau negatif 3 kali 2 berapa? Negatif 6. Ini harus sama dengan 0. Aduh ya Allah, terlalu bersemangat. 0-nya sampai kelabasan. 0. Oke, sekarang dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan adalah yang tidak memiliki P. Berarti ini 21 ditambah 6 dikurangi P, sama aja gitu ya, ditambah atau nah seperti ini. Ditambah 3P sama dengan 0. 21 tambah 6 27, 27 ditambah negatif 6. Berarti 21 sama dengan 3P. Kesini ya. Nah, 21 ditambah 3P sama dengan 0. Ditambah 3P sama dengan 0, maka 21 sama dengan 3P-nya boleh pindah atau 21-nya boleh pindah, terserah. Yang pindahkan siapa nih? 21 aja ya, biar nggak bingung nanti. Berarti 3P-nya tetap di sini. 21 pindah ke sini. Positif pindah jadi negatif, berarti negatif 21. Maka P sama dengan negatif 21 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 7. Oh, kita dapat bahwa nilai P di sini adalah negatif 7. Nilai P-nya negatif 7, maka komponen atau elemen dari vektor A berarti apa aja itu? Vektor A itu kan tertulis 7, 2 plus P, gini ya, negatif 3. Ketika P-nya sudah ketemu negatif 7, maka wow. Berarti hasilnya adalah nih. Oke, sudah. 7 2 ditambah P berarti 2 ditambah negatif 7 negatif 3, gini ya. Kemudian 2 ditambah negatif 7, maka hasilnya adalah 5. 7, 5, negatif 3. Oh, berarti aslinya si vektor A itu memiliki elemen atau komponennya adalah 7, 5, negatif 3. Oke, sudah selesai. Oke, di save dulu. Nah, sudah selesai nih. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, ini ada rangkuman ya di slide terakhir. Bu Ratna cantumkan rangkuman apabila nanti kalian lupa menulis atau dari materi-materi sebelumnya lupa dicatat. Ini Bu Ratna berikan rangkuman. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini tentang vektor pada dimensi 3 atau vektor pada ruang 3. Masih dengan vektor ya. Tapi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa aja? Ada 2 yang sudah kita pelajari, yaitu menentukan besar sudut dari
yang dibentuk oleh dua vektor, dan yang kedua adalah vektor tegak lurus. Gimana vektor tegak lurus? Apabila perkalian dua vektor itu adalah 0, maka vektor tersebut dinyatakan sebagai vektor yang saling tegak lurus. Ketika dia membentuk sudut, sudutnya harus 90 derajat karena kosinus 90 derajat adalah 0. Ketika perkalian dua vektor tanpa diketahui sudut yang dibentuk, maka hasilnya harus 0 juga. Oke. Nah, sudah selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang Bu Ratna sampaikan bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Sering-sering cuci tangan. Tetap jaga kesehatan. Hindari kerumunan. Semangat belajar demi masa depan cemerlang. Bu Ratna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.